Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasira amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam pertemuan ini kita hanya ingin mengingatkan dan berbagi ilmu. Kenapa? Karena kita diperintah Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berbicaralah yang baik terhadap sesama dan saling mengingatkanlah terhadap sesama. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk manusia yang selalu ada kehilapan dan kealpaan. Oleh karena itulah perlu kita saling mengingatkan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan istri yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setiap manusia, utamanya adalah laki-laki, menginginkan wanita yang cantik, yang berpangkat, punya jabatan, juga pinter. Baik itu pinter di dapur, pinter di kasur, pinter di lembur, sehingga dia hidupnya fleksibel. Nah, maka di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, dan perempuan pun adalah pakaian bagi laki-laki. Dari situlah maka kedua belah pihak intinya saling mengisi, ya. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Dalam arti di sini kita harus saling mengisi, saling memahami, saling memaklumi kekurangan dan juga kelebihannya itu apalagi itu, ya. Nah, ada 3 ciri atau wanita yang ideal. Yang bagaimana wanita yang ideal itu? Pertama, ida nador tak sarotka. Apabila ditatap, maka dia menarik. Dalam artian istri harus berdandan adalah hanya untuk suaminya. Kalau memakai pakaian, ya kita tanya dulu suami kita, Bang, apakah ini pakaian ini adalah pantas bagiku? Memakai apapun, ya kita harus minta pandangan kepada suami kita. Apalagi dalam hal hubungan ruknul munakahah dalam pertikahan, ruknul muamalah hubungan dengan sesama, ruknul jinayah dalam menentukan hukum, ya kita jangan mengambil kehendak sendiri. Nah itu ciri, ya, ida nadorta sarrotka, apabila ditatap dia akan menarik. Dalam artian kalau dia dipandang, dia menjadikan sesuatu yang lebih manfaat bagi kehidupan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri yang pertama itu, ya. Jadi sangat menarik hati, sangat menggembirakan, selalu namanya dalam kehidupan selalu hangat gitu, ya. Jadi rumah itu tidak dingin. Karena apa? Karena kita ini ada partner. Jadi wanita ini adalah sebagai partner dalam hidup, bukan sebagai pembantu, bukan juga sebagai pemimpin, bukan juga sebagai permainan. Maka agama mengatur bagaimana wanita yang harus kita pilih. Jadi yang pertama adalah wanita yang menjadi partner dalam hidup. Dikala kita sakit, dikala kita pekerjaan down, dikala kita tidak bersemangat, maka dialah yang memberikan support pada kita. Begitupun laki-laki, ketika perempuannya mungkin dalam keadaan tidak semangat, dalam kehidupannya, maka dimotivasi di dalam hidup ini. Jadi istilahnya in asantum asantum, saling. Jadi satu sama lain saling memberikan dorongan, motivasi untuk lebih baik, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idza amarta atau atka. Ciri yang kedua adalah wanita yang ideal itu apabila kita suruh, apabila kita perintah, dia selalu taat. Meskipun kita di dalam kendaraan. Kalau kita dalam kendaraan misalkan ada kehendak sesuatu yang mungkin
sudah tidak bisa ditahan, ya otomatis si perempuan itu pun harus mengikuti kehendak si laki-laki tersebut gitu ya. Karena apa? Karena pasangannya. Jadi di sinilah sebagai partner gitu. Tidak berat sebelah, tidak mengagungkan diri, tetapi pada prinsipnya di hadapan Allah sama ya kedua belah pihaknya. Jadi punya peran masing-masing, ada yang lebih, ada yang kurang, dan kelebihannya mungkin itu yang dimiliki oleh laki-laki, kekurangan dimiliki oleh perempuan. Sehingga antara kelebihan dan kekurangan itu saling mengisi. Yang ketiga adalah akibat daripada dia yang taat kepada suaminya berarti dia adalah taat beragama. Akibat dari taat beragama ini maka akan mampu ida goba hafadotka. Apabila suami tidak ada maka dia akan memelihara diri. Jadi akibat dari wanita yang beragama itu maka dia akan mampu menjaga dirinya dikala sang suami tiada. Menjaga dirinya, menjaga keluarga, menjaga hartanya, sehingga pas itulah ideal dalam hidup. Insya Allah hidup akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita yang berkeluarga, Allah memberikan karunia kepada kita dalam hidup berkeluarga ini menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Dalam arti sakinah, dalam keadaan tenang, mawaddah, saling mencintai, warahmah, dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.